Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Erwan Sidiwijaya. Dan di video kali ini saya akan share advertising medium atau media-media komunikasi yang biasa digunakan dalam strategi periklanan. Nah, saat kita bicara tentang media periklanan, maka logika dasar yang sebaiknya teman-teman sebaiknya teman-teman pahami, mari kita mulai dari garis. Seperti di PPTC ini ya, sudah ada garis. Nah, garis atau line, karena ini istilah-istilah dalam periklanan, terutama tentang medium, itu berkaitan sama line atau garis. Media yang pertama adalah above the line, di atas garis. Dan media yang kedua ada below the line, atau di bawah garis. Nah, sekarang kita coba bandingkan apa sih bedanya yang di atas garis sama di bawah garis. Brand itu berada di atas dan target audience itu adanya di bawah. Jadi target audience itu posisinya mesti di bawah. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau above the line itu brandnya di atas. Jadi karena dia di atas garis, maka sekali brand ini nempel di media above the line, misalnya televisi gitu ya, maka banyak target audience yang lihat di waktu yang sama. Misalnya nih, teman-teman handle oli kastrol, kemudian kalian placement di televisi pada acara Lapor Pak, maka di waktu dan di waktu yang sama, semua penonton televisi Lapor Pak di seluruh Indonesia akan nonton iklan kalian di waktu yang sama tadi, langsung. Nah, berikutnya ada below the line. Kalau below the line, brandnya ada di bawah dan dekat sama target audience. Jadi kalau di sini media below the line itu tuh media-media yang mengkomunikasikan pesannya satu persatu. Seperti SPG contohnya, Sales Promotion Girl. Pada saat teman-teman main ke mall, kemudian ada SPG yang datang, nyolek teman-teman sama ngasih kartu yang udah ada semprotan wanginya. Silakan kakak dicoba aroma baru dari brand kita. Terus di sini teman-teman akan nanya ini aromanya apa, dia akan menjelaskan. Jadi pola komunikasinya personal satu persatu. Dan sebenarnya tadi dari aktivitas SPG tadi ada dua media yang digunakan. Yang pertama SPG-nya sendiri, yang kedua kartunya tadi itu sebagai brosur atau flyer atau direct marketing. Jadi ada satu brosur yang diberikan. Nah, kemudian menarik ini nih, kemunculan media digital itu memadukan keduanya. Jadi kayak saat kalian tadi ya bikin iklan untuk oli kastrol, kemudian kalian posting di akun Instagramnya Tai Lalats, kalian taruh di situ dengan versi komik. Sekali diposting di Tai Lalats, itu semua followersnya lihat. Dan saat followersnya itu komen, misalnya kastrolnya ini kastrol untuk sepeda motor Matic gitu ya. Terus kalian berminat nih, langsung nanya di kolom komentarnya Tailats, komentarnya di postingan Tailats yang tadi. Min, kalau mau Min add oli kastrol, kalau pengen beli di Jogja di mana ya? Itu nanti admin bisa jawab di bawah. Jadi sih sebetulnya satu media kenapa disebut rudal atau melintasi garis, karena dia berfungsi dua sekaligus. Saat diposting pertama kali, semua followers lihat. Dan saat followers yang di Jogja kemudian nanya, yang di Makassar kemudian nanya, bisa dijawab secara personal satu persatu. Jadi ada fungsi above the line-nya, ada fungsi below the line-nya. Ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke media digital. Kita ambil satu media website itu yang kita bedah ya, karena sebenarnya polanya hampir sama. Jadi website ini ada public website dan juga ada special interest website. Public website berarti website ini tuh kontennya untuk semua orang. Misalnya Kumparan gitu ya. Contohnya, kalau sama-sama berita gitu ya, Kumparan, Tempo, yang beritanya tuh macam-macam. Ada berita tentang otomotif, ada politik, ada gaya hidup, ada traveling, semua orang bisa akses. Nah, kalau special interest website ini contohnya ada websitenya 21 Cineplex.
Jadi website ini hanya menjadikan informasi sama berita, tapi berita tentang film yang muncul di bioskop 21. Hanya itu saja. Ya di sini disebut special interest website. Jadi website yang kontennya itu sangat special interest, sangat spesifik sekali. Nah, dua karakter website ini akan berpengaruh pada target audience yang mampir ke situ. Tentu saja kalau misalnya public website itu akan lebih banyak target audience yang masuk. Terus kalau special interest akan lebih sedikit. Cuma yang dikit ini biasanya mereka lebih loyal dan juga interaksinya lebih intens karena punya minat yang sama. Nah, pada saat target audience ini mengakses sebuah website, ini dipengaruhi oleh perilaku mereka, behavior. Jadi, perilaku misalnya nih, tiap pagi sudah bangun tidur, sebelum melakukan aktivitas, dia harus cari informasi ada apa dengan dunia selama saya tinggal tidur. Dia akan cek website, apa namanya, website kumparan gitu ya. Nah, terus kemudian pada saat hari Jumat sore, dia ingin malamnya mau ngedate nih sama pasangannya. Makanya tiap Jumat malam dia akan mengakses tadi yang 21 Cineplex untuk tahu film apa aja sih yang muncul di weekend ini dan juga jam berapa tayangnya. Nah, ini ada perilaku-perilaku konsumen yang mempengaruhi kapan dia mengakses website dan website jenis apa. Yang kedua, itu ada interest, ketertarikan. Nah, ini saat tadi ya, ketertarikan tuh misalnya buka websitenya kumparan gitu ya, dan ketertarikan saya misalnya saya suka di otomotif. Berita yang saya buka pertama kali ya otomotif. Terus nanti saat saya masuk ke apa namanya weekend gitu ya, saya akan coba cek sosial media, akun-akun Instagramnya Custom Fest, terus akun-akun motor, otomotif, ada acara apa nih di weekend ini yang akan saya cari. Berikutnya ada lagi konten. Konten ini sebetulnya back to back ya sama behavior atau interest. Jadi saat perilaku butuh informasi berita, saya akan cari website yang kontennya berita. Saat saya interestnya sama otomotif, saya akan cari website yang kontennya tentang otomotif. Dan yang ketiga ada popularity. Popularity itu sama-sama nyari akun berita di pagi hari gitu ya. Yang populer di circle saya adalah kumparan dibandingkan detik.com atau Tempo. Nah, ini yang akan mendorong saya untuk mengakses website tersebut. Misalnya tadi saat saya mau nonton gitu ya, oh ternyata di circle saya itu lebih lebih populer Blitz Megaplex. Ya udah saya nggak akan buka 21. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana sih frekuensi mengakses dari pengunjung website itu. Nah, ini jadi kita bisa kategorikan ada heavy, terus light. Jadi ini sebetulnya datanya kalau sekarang sih udah nggak relevan ya karena akses internetnya sudah mudah. Saat buku ini ditayangkan, saat buku ini diterbitkan, yang heavy atau yang apa namanya pengunjung website kelas berat itu 19 hari per bulan. Kalau sekarang sih hitungannya udah nggak per hari per bulan ya, tapi berapa jam per hari. Terus yang ringan ya 11 hari per bulan. Tapi di sini kita bisa kategorikan pengunjung website kita itu tuh siapa yang heavy, siapa yang light. Terus kemudian kita juga bisa melihat pola pengguna website kita. Jadi kita bisa coba cek biasanya mereka sekali mengakses itu berapa jam per hari atau berapa hari per minggu. Biasanya di hari apa saja atau di jam-jam berapa aja. Terus kemudian kita juga bisa melihat komposisi dari pengunjung website kita. Jadi ini misalnya kita bisa dasarkan dari bagian website kita yang dikunjungi oleh orang-orang tersebut. Jadi tadi ya misalnya kita punya apa namanya kumparan gitu ya, ada berita politik, ada berita ekonomi, ada berita otomotif. Nah kita lihat nih siapa sih yang apa namanya suka mengakses berita politik, berita ekonomi, berita budaya gitu ya. Di situ
apa namanya, kita bisa melihat komposisi pengunjung website kita. Baik, itu tadi karakter media di beriklanan ya. Jadi kalau media konvensional kita lihat dari fungsi medianya. Untuk komunikasi massa, sekali tayang di media tersebut banyak orang yang melihat. Biasanya ini akan teman-teman gunakan untuk launching produk baru atau launching fitur baru. Kalian dalam waktu yang sempit butuh banyak orang yang tahu produk kalian. Terus nanti ada juga karakter-karakter media yang berkomunikasinya secara personal, satu persatu. Ini biasanya teman-teman gunakan saat kalian ingin menyampaikan informasi lebih detail. Jadi orang udah kenal, kemudian masuk fase interest atau dorong orang agar berhasrat untuk membeli, berhasrat untuk ngicipin gitu ya. Ini biasanya one by one. Dan tadi ada karakter media digital yang bisa merangkum keduanya. Nah, ini bisa untuk menyasar target audience yang digital savvy. Jadi orang-orang yang suka sama media digital, suka mengakses informasi lewat media digital. Terus berkaitan sama media digital, website sosial media itu bisa kita pilah berdasarkan kontennya. Ada konten yang umum buat semua masyarakat, ada yang spesifik. Terus kemudian kita juga melihat tadi kebiasaan orang dalam mengakses sebuah website dipengaruhi oleh perilakunya, kebutuhan informasinya, terus kontennya. Habis itu uh, ketertarikannya di bidang apa. Dan nanti sebagai pengelola website disarankan juga di materi saya yang tadi, teman-teman itu mulai mengkategorikan pengunjung websitenya itu suka di konten apa saja dan berapa lama mereka mengakses. Sekian materi dari saya. Semoga video ini bisa menginspirasi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.